Peneliti menemukan adanya gejala baru infeksi COVID-19 yaitu COVID-Tang. Gejala COVID-Tang pada pasien positif COVID-19 pertama kali ditemukan tim Spector, ahli epidemiologi dari King's College London. Gejala COVID-Tang ditemukan Spector pada pasien COVID-19 yang mengaku merasa tak nyaman dengan lidah mereka. Apa yang menyebabkan timbulnya gejala baru itu hingga seperti apa penanganan COVID di tanah air? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas Safar. Oke baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ini kalau kita mendengar adanya satu gejala baru yang disebut COVID-Tang ini, apa yang pertama kali ada di benak Pak Miko sebagai epidemiolog? Ya, saya sudah mendengar dari ahlinya bahwa gejala COVID-19 adalah the great imitator of any disease. Jadi itu gejalanya bisa menyerupai apa saja begitu. Jadi semua penyakit bisa ditirukan. Karena penyakit COVID-19 itu kan penyakit virus. Dia begitu ada penyakit penyerta bisa timbul dengan segala penyakit penyertanya dan gejala khusus yang tambahannya. Jadi gejala tambahannya itu bisa the great imitator atau peniru yang baik dari semua penyakit begitu, Mas. Karena memang diperlukan imunitas yang turun pada penderitanya begitu, Mas. Oke, artinya boleh nggak kalau saya artikan, kalau tadi Pak Miko menyebut bahwa COVID-19 ini, virus ini adalah the great imitator, bisa saja sebetulnya ada gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang menurut kita ini bukan karena COVID, tapi sebetulnya itu karena COVID, begitu kira-kira? Iya, betul. Jadi kayak diare saja. Sebenarnya kan bukan karena COVID, tapi bisa karena COVID begitu. Okay. Jadi ke panu gitu, seandainya kayak panu gitu, ya jadi itu kan karena jamur harusnya, tapi itu bisa karena COVID begitu. Nah, kemudian segala macam penyakit makanya itu dinamakan the great imitator of any disease. Begitu. Oke. Nah, cuman kalau saat ini yang banyak orang pahami kan biasanya itu gejalanya seperti batuk, misalkan, terus kemudian penciumannya berkurang, perasanya berkurang, gitu. Betul. Nah, ini ada satu lagi adalah yang ditemukan di Inggris. Sariawan, begitu. Sariawan. Nah ini apa maksudnya gimana Pak? Apakah memang COVID itu akan menimbulkan gejala baru karena mutasinya, atau sebetulnya ini seperti yang tadi disampaikan bahwa mungkin karena tubuh pasiennya pada saat itu mungkin sedang drop gitu sehingga COVID-19 virus ini bisa memunculkan penyakit yang seolah-olah bukan penyakit COVID tapi penyakit umum. Jadi COVID-19 itu virusnya menyerang saluran pernapasan. Kalau batuk, pilek, kemudian sesak napas, kemudian gejala ke saluran pernapasan itu adalah umum. Jadi itu sekitar 70 sampai 80% gejala COVID-19. Nah, kemudian yang 20% itu bisa macam-macam. Jadi bisa diare, tadi saya katakan bisa sariawan, bisa macam-macam deh semua gejalanya. Dan itu berdasarkan pengalaman ahlinya begitu. Saya tidak mengatakan saya karena saya bukan ahli paru begitu atau ahli COVID-19 begitu. Oke. Artinya selama ini memang sebetulnya ada gejala-gejala lain yang tidak umum yang sebetulnya juga diderita oleh pasien karena virus corona. Betul. Jadi misalnya kita menderita penyakit tertentu begitu. Kemudian karena terinfeksi COVID, kemudian gejala itu muncul pada saat kita menderita COVID. Seolah-olah itu penyakit COVID. Kemudian baru diketahui itu penyakit lain tertentu begitu. Kemudian kayak diare begitu. Tadinya kan diare nggak mungkin ditimbulkan oleh COVID-19. Ya. Tapi itu timbul karena diare, sebabnya bisa setelah COVID-nya terdiagnosis, bisa karena diare. Dan demam berdarah juga begitu. Jadi demam berdarah, segala penyakit gejala demam berdarah itu bisa timbul karena COVID. Jadi kayak pendarahan bisa timbul karena COVID. Bahkan virus demam berdarahnya tidak dominan.
Ya. Jadi pada waktu diperiksa mungkin lebih dominannya atau lebih ketemunya adalah COVID-19 ya, Mas. Oke, Pak Miko, maaf, ini gejala-gejala yang tadi sempat Pak Miko sebutkan itu memang pernah terjadi. Artinya pernah juga ada pasien COVID yang diare, sebetulnya memang karena COVID-19 atau demam berdarah. Betul. Itu juga karena COVID-19, begitu? Betul. Jadi itu kalau demam berdarah ada laporan artikelnya dan itu tulisan ilmiah. Kalau diare itu pengalaman klinis dan juga di dalam artikelnya tertulis bahwa salah satu gejalanya adalah gejala COVID adalah diare. Itu tertulis di dalam artikel ilmiah. Ya. Kemudian banyak gejala yang kemudian makanya dari semua artikel itu ahlinya bukan saya mengatakan bahwa COVID seolah-olah dalam bagian kecil yang bukan 80%, yang 20% adalah the great imitator of any disease. Artinya untuk penanganan mereka yang punya gejala seperti itu, ini harus ekstra hati-hati. Ini sebagai orang awam saya nih Pak Miko. Betul. Kalau dia penanganannya salah, ya penyakitnya juga tidak segera sembuh, begitu kan kurang lebih? Karena virus yang menyebabkan penyakit itu berbeda sebetulnya. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati sesama. Pada semua protap penyakit, kan harusnya misalnya demam berdarah. Itu mau diperiksa COVID-nya dulu atau demam berdarah dulu. Sekarang kan duluan COVID-nya, Mas. Jadi akhirnya ketahuan COVID duluan. Ya, semua penyakit sekarang diperiksa COVID duluan. Sehingga makanya semua penyakit akhirnya ketahuan COVID duluannya. Padahal mungkin dia belakangan ketahuan penyakit ada penyakit lain selain COVID-19 begitu. Dan pada waktu dia kena COVID, penyakit lainnya menjadi gejalanya bercampur gak karuan begitu. Baik, Pak Miko, terima kasih banyak Pak sudah berbagi dengan kami di sore hari ini.